Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan diberikan kesuksesan selalu. Jadi di video kali ini saya ingin sharing sama kalian perbedaan trader dan freelance. Oke, tapi sebelumnya gini teman-teman. Kemarin beberapa hari yang lalu saya membuat video yang berhubungan sama brand Unilever. Bagi yang belum tonton videonya, silahkan ditonton terlebih dahulu videonya di deskripsi video. Nanti saya taruh link videonya ya teman-teman. Jadi saya perjelas lagi di video ini, untuk menjadi trader di Unilever itu ada beberapa persyaratan. Syarat yang pertama, kalian harus mempunyai toko fisik. Syarat yang kedua, kalian harus mempunyai NPWP atau nomor peserta wajib pajak. Dan yang ketiga adalah kalian melakukan MOQ atau minimal order quantity sebesar 1 juta rupiah. Itu adalah syarat menjadi trader di brand Unilever. Untuk MOQ 1 juta rupiah bagi saya itu terbilang murah teman-teman, karena distributor yang lain untuk menjadi trader itu MOQ-nya itu sangat besar teman-teman, terbilang sangat besar. Kalau ini terbilang murah lah, menurut saya terbilang murah. Dengan MOQ segitu udah bisa menjadi seorang trader. Nah, kemarin saya juga membuat video review mengenai aplikasi Sahabat Warung ya teman-teman. Nah, untuk aplikasi Sahabat Warung itu adalah aplikasi yang fungsinya itu adalah untuk kita itu bisa berbelanja langsung ke distributor Unilever. Kita cuma lewat aplikasi aja teman-teman. Nah, tapi untuk mengaktifasi aplikasi tersebut atau untuk melakukan register, kalian harus mendapatkan kode outlet dan kode referral dari sales aplikasi resminya teman-teman. Jadi gini, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa sekarang hampir semua distributor, hampir semua agensi pemasaran, dia rata-rata itu mempunyai yang namanya aplikasi teman-teman. Kenapa sih kok pada membuat aplikasi? Yang pertama, untuk memudahkan para pemilik toko, pemilik warung itu untuk berbelanja produk mereka. Yang kedua, pihak distributor dan pihak agensi yang membuat aplikasi, dia juga mendapatkan uang tambahan teman-teman. Uang tambahan dari mana? Dari Google AdMob apabila banyak yang download aplikasi mereka. Ya nggak? Kalau di YouTube sama di Blogspot atau di web, kita mendapatkan yang namanya Google AdSense. Tapi kalau di aplikasi kita akan mendapatkan namanya iklan AdMob. Seperti itu teman-teman. Nah, makanya banyak sekali sekarang distributor yang menggunakan sistem seperti ini teman-teman. Karena memang sebenarnya sama-sama diuntungkan. Sebagai pemilik toko, pemilik grosir, kita lebih diuntungkan karena kita tinggal lewat aplikasi udah bisa order. Terus yang kedua, pihak distributor juga bisa mendapatkan uang tambahan. Seperti itu teman-teman. Nah, terus gini, lah sales resminya di mana Mas? Kalian bisa mencari di tempat kalian teman-teman. Kalian bisa bertanya di grosir besar ataupun di Indogrosir. Karena biasanya kalau misalnya Indogrosir atau toko spesial outlet, dia itu bekerja sama dengan semua brand teman-teman, dengan semua brand. Oke, jadi kan bisa tanya sama pemilik grosir atau bisa tanya sama pelayan di grosir tersebut mengenai sales aplikasi. Mbak atau Mas punya nggak nomor sales aplikasinya Sahabat Warung? Kalian tanya, pasti ada teman-teman. Kalau di Indogrosir atau SSO pasti ada. Nah, Indogrosir sama SSO itu maksudnya itu adalah grosir besar teman-teman. Grosir yang paling besar di daerah kalian, itu namanya Indogrosir. Oke? Jadi gini, perbedaannya trader sama freelance itu apa sih? Kalau misalnya freelance atau canvas, itu adalah seseorang yang membeli produk dari grosir ataupun dari distributor, ataupun dia melakukan DO ke pabriknya langsung, lalu dijual lagi ke toko, ke warung, dan ke market yang lain untuk mendapatkan keuntungan. Atau juga bisa diartikan bahwa freelance adalah seseorang yang membuat produk sendiri lalu dijual lagi ke toko-toko. Itu bisa diartikan bahwa dia adalah seorang freelance. Kalau misalnya trader gimana? Kalau trader sama, definisinya itu hampir sama dengan freelance, tapi ada beberapa keuntungan kalau menjadi trader. Tapi yang jelas trader itu modalnya lebih besar daripada menjadi seorang freelance. Soalnya kalau misalnya freelance dia kan bisa beli di grosir, tapi kalau trader itu belinya di distributor teman-teman. Tidak ada kalau kita mau jadi trader belinya di grosir. Grosir udah tahan keberapa ya. Kalau misalnya mau jadi trader belinya di distributor. Nah, tapi biasanya gini teman-teman.
Untuk saat ini, untuk menjadi trader, memang rata-rata sekarang itu harus mempunyai toko fisik, teman-teman. Harus mempunyai toko fisik. Walaupun tokonya kecil, yang penting ada kayak gitu. Yang penting mempunyai toko fisik. Terus berikutnya, kalau misalnya kita mau menjadi trader, kita mempunyai banyak keuntungan. Yang pertama, kita akan dikasih yang namanya area cover. Jadi kita nggak akan mengalami kendala seperti bentrok area. Kalau freelance kan sering tuh ketemu sama sales resminya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya trader itu tidak akan mungkin bentrok area dengan sales resmi karena sudah menandatangani ya teman-teman perjanjian pembagian area cover. Itu yang pertama. Dan untuk trader pun di setiap kecamatan itu hanya boleh ada satu, teman-teman. Hanya boleh ada satu orang trader. Kalau misalnya yang menjadi trader misalnya ada 3 orang itu udah nggak jalan, udah nggak mungkin jalan. Karena trader pun untungnya juga sangat nipis. Hanya sangat nipis. Dan biasanya untuk satu orang trader itu sih tergantung kebijakannya sama perjanjiannya juga, teman-teman. Biasanya sih cuma dikasih sekitar 3-4 kecamatan, teman-teman. Karena kalau misalnya dikasih semua, ya udah nih kabupaten kamu yang pegang, itu nggak mungkin, teman-teman. Nggak mungkin. Karena distributor juga mempunyai tim distribusi sendiri, teman-teman. Sekarang kalau misalnya mereka cuma memasrahkan kepada satu orang trader itu nggak mungkin lah. Kekuatannya seberapa orang itu ya. Kalau misalnya dari distributor kan ada tuh tim support, tim sell out. Seperti tim-tim MD, ada pemasangan MMT, ada tim sampling, ada tim DS dan lain sebagainya. Kalau trader paling hanya dikasih 3-4 kecamatan, tapi itu udah termasuk lumayan, teman-teman. Udah bagus lah. Tapi gini, untuk menjadi trader kalian harus melakukan repeat order setiap bulan, teman-teman. Walaupun nih misalnya nih, saya menjadi seorang trader produk aqua misalnya. Nah, selama 1 bulan, produk saya masih lumayan banyak. Setiap awal bulan, saya diwajibkan untuk membeli produk, teman-teman. Wajib melakukan repeat order, walaupun produk saya masih ada. Walaupun produknya belum habis, wajib melakukan yang namanya repeat order ke distributor. Itu kalau trader seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya kita nggak mau melakukan repeat order, bisa-bisa nanti kerjasama kita dibatalkan. Seperti itu kalau trader. Jadi memang ada enak dan nggak enaknya. Dan harga trader pasti lebih murah daripada harga freelance, teman-teman. Seperti itu. Yaitu perbedaan freelance sama trader. Sekarang gini, sebelum saya closing video ini, perbedaannya distributor, indogrosir sama grosir itu apa sih? Jadi kalau misalnya distributor itu adalah tangan pertama sebuah produk ya, teman-teman. Pemasaran tangan pertama sebuah produk. Jadi ini pabrik, terus ini ada distributor ya enggak? Nah, ini tangan pertama pemasaran sebuah produk. Terus kalau misalnya grosir itu adalah tempat perbelanjaan ya, teman-teman. Jadi bukan distributor. Kalau grosir itu sinonim katanya atau persamaan katanya adalah agen. Kalau distributor sinonim katanya adalah depo. Oke? Nah, terus kalau misalnya indogrosir atau special outlet, dia sama seperti grosir, tapi pembeliannya lebih banyak lagi daripada pembelian grosir. Atau bisa diartikan grosir besar lah, kayak gitu, teman-teman. Oke, mungkin itu beberapa perbedaan menjadi seorang trader dan perbedaan grosir sama distributor. Bagi kalian yang masih penasaran mengenai aplikasi Sahabat Warung, silakan kalian cari sales aplikasinya di kota kalian masing-masing, teman-teman. Di kota kalian masing-masing. Karena walaupun nih misalnya nih kalian dari Sumatera, saya kasih nomor salesnya, sales ini misalnya, nggak bisa, teman-teman. Setiap orang itu, setiap kabupaten, setiap kota itu mempunyai kode referral sendiri-sendiri, kode outlet sendiri-sendiri. Seperti itu mungkin videonya, teman-teman. Dan alasan kenapa harus mempunyai toko fisik, yaitu tadi, teman-teman. Karena untuk mengaktifkan aplikasi Sahabat Warung, kalian harus mendapatkan kode outlet atau kode toko. Mungkin video ini sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah mendengarkan saya sharing sampai habis. Dan terima kasih yang masih setia menonton video dari saya. Bagi yang ingin mengikuti saya di Instagram, silahkan follow Instagram saya bangkit_real. Linknya juga ada di deskripsi video ini. Ya udah, mungkin seperti ini dulu ya, teman-teman. Kita akhiri perjumpaan kali ini. Jangan lupa yang baru pertama kali mampir, bantu saya subscribe, tembusin 5.000 subscriber ya, teman-teman. Subscribe, kalian aktifkan lonceng notifikasinya supaya saat saya upload video terbaru kalian mendapatkan notifikasi terbaru. Oke, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.